Baik, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gesi, yang kami hormati Wakil Kepala SMK Negeri 1 Gesi, dan para hadirin yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas perkenannya kita dapat berkumpul pada acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 7 SMK Negeri 1 Gesi dalam keadaan sehat walafiat. Adapun susunan acara yang telah kami susun sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Keempat, acara inti. Dan yang terakhir, penutup. Untuk membuka acara, mari kita baca basmalah bersama, dan untuk agama lain dimohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Menuju acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMK Negeri 1 Gesi kepada Bapak Dr. Andes Rohmat MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dan manajemen sekolah Negeri 1 Gesi, yang kami hormati Bapak Ibu guru calon penggerak angkatan 7 yang kami hormati Bapak Ibu guru yang hadir di aula pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat yang diberikan pada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, termasuk untuk undangan dari panitia CGP pagi hari ini. Bapak Ibu yang terhormati, setelah sekian bulan dari awal pelaksanaan kegiatan CGP angkatan 7 ini, pada hari ini akan dilaksanakan bersama-sama, yang
aksi nyata kaitannya dengan hasil dari pelaksanaan budaya positif yang saya berharap ini tidak hanya untuk di semacam seminarkan ini, namun betul-betul diterapkan di dalam kehidupan persekolahan sehingga semakin hari semakin terbiasa. Ya, namanya budaya itu kan berarti sudah membudaya hadapannya melalui praktek-praktek kegiatan sehari-hari yang mungkin awal-awal harus dipaksa, kemudian dilaksanakan, digerakkan mulai dari tentunya adalah dari CGP-nya sendiri, dari CGP-nya sendiri untuk melaksanakan aksi-aksi nyata budaya positif itu di diri sendiri, kemudian menyebar ibaratnya virus positif, jadi virus positif yang itu akan melahirkan mewabahnya virus positif itu untuk seluruh sivitas atau kebijakan serta negeri satu Gesi. Jadi artinya seperti itu, semakin nanti banyak CGP baik di angkatan 4 dan lulus, angkatan 7 sudah memulai disusul dari nanti angkatan berikutnya. Saya berharap kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya positif yang itu akan menumbuhkan kenyamanan dalam lingkungan belajar kita, yang akhirnya akan meningkatkan prestasi, akan meningkatkan kualitas kompetensi dari para peserta didik, yang harapannya nanti anak-anak itu bisa menghadapi berbagai tantangan hidup pada zamannya nanti, Ini harapannya seperti itu Bapak Ibu, monggo lewat kegiatan ini nanti bisa koreksi masing-masing mungkin kekurangan dan kelebihannya, dan akhirnya nanti bersama-sama menerapkan di dalam seluruh kegiatan di sekolah ini, ya. Harapannya itu nyata betul, tidak hanya untuk diseminarkan seperti pada pagi hari ini. Minta tolong Bapak Ibu CGP dan seniornya yaitu GP ini mumpung masih di sini untuk memberikan dukungan positif, ya, dukungan bersama-sama untuk pelaksanaan berbagai budaya positif yang semua yang diajarkan itu kan semuanya budaya positif, baik yang menyangkut karakter, yang menyangkut mungkin pengetahuan, manajemen dan sebagainya. Sangat bagus sekali untuk diterapkan di sekolah. Saya kira itu yang saya sampaikan. Selamat melaksanakan kegiatan aksi nyata. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua yaitu dari Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Sragen kepada Bapak Taufik Rahman Diskom EPD, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Gesi, Bapak Dr. Selamat Hamidi. Yang saya hormati teman guru penggerak saya, Pak Kurnianto. Di sini teman guru penggerak. Juga Bapak Ibu CGP yang tetap semangat, luar biasa. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, bahwa pagi hari ini aksi nyata Bapak Ibu dilaksanakan di sini bersama-sama. Dan ini adalah wujud aksi nyata dari materi di LMS dan tugas-tugas PGP. Bapak Ibu, kami akan sampaikan berkaitan dengan proses PGP yang Bapak Ibu lakukan. Jadi BPGP Jawa Tengah itu mempunyai staf PGP di masing-masing kabupaten kota yang akan terus mengontrol pergerakan atau aktivitas dari teman-teman CGP maupun guru penggerak. Jadi di masing-masing kabupaten kota itu
sudah ada sekretariat PGP Pendidikan Guru Penggerak yang selalu berkoordinasi dengan Balai Besar Guru Penggerak. Yang pertama untuk memantau aktivitas guru penggerak yang sudah dinyatakan lulus dan CGP yang ada. Nah, kemudian ini adalah bentuk latihan Bapak Ibu sekalian. Nanti setelah Bapak Ibu sekalian dinyatakan lulus, nanti akan tetap terikat dengan komunitas guru penggerak karena huruf C-nya sudah hilang. Tinggal guru penggerak nanti akan bergabung dengan komunitas guru penggerak yang itu berjenjang sampai ke tingkat provinsi. Nah, sekalian, bersyukurlah kalau Bapak Ibu yang hadir, yang ikut di grup angkatan 7 itu banyak ya, ada 6 orang, sehingga bisa saling kolaborasi. Dan bersyukur juga Bapak Ibu, Bapak-bapak kepala sekolah memberikan support yang luar biasa terkait dengan PGP ini ya. Kita tepuk tangan dulu ya. Karena apa? Karena kita mendapatkan cerita di tempat lain itu begitu sulitnya. Padahal kepala sekolah sudah memberikan izin dan memotivasi untuk mendaftar, tapi begitu mau mengadakan aksi nyata, kemudian ada pendampingan, itu harus di luar jam mengajar. Ya, terus kalau anak SMA, SMK harus ngampak ke sana, repot. Nah, alhamdulillah kita diberikan ruang yang luar biasa karena apapun alasannya kegiatan seperti ini juga bagian dari pengembangan guru. Kalau guru tidak pinter ya bagaimana siswanya juga pinter. Ini yang perlu kita syukuri bersama-sama. Kemudian sekalian, di dalam koordinasi kami di Koordinator Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah maupun dengan BPGP, kita diminta untuk mendampingi dan mengawal teman-teman CGP dari pendaftaran sampai mereka nanti lulus. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada kesulitan, ya bukan kita merasa pinter, tidak ya, karena kami yang sudah dinyatakan lulus itu dianggap sudah punya pengalaman bagaimana nanti pelaksanaannya. Meskipun pada saat Zoom hari Jumat kemarin itu disampaikan teman-teman guru penggerak ataupun teman-teman pendamping praktek yang ingin melanjutkan PGP-nya, misalnya pendamping praktek yang kemarin mau masuk jadi pendamping praktek yang angkatan 9-10 itu harus melalui proses penyegaran karena ternyata kurikulum pendidikan guru penggerak dari angkatan 1 sampai 4 itu begitu masuk angkatan 5, 6, 7 ke depannya itu sudah berubah kurikulum, sudah ada perubahan banyak sekali. Sehingga karena ada perubahan, kapan perubahan dimulai? Dimulai sejak angkatan 5. Angkatan 5 di Kabupaten Sragen bagaimana ya? Tidak ada ya. Yang ada di angkatan 7, 8, 9, 10. Ini. Jadi ini adalah kurikulum yang baru dari pendidikan guru penggerak dan tenang saja ya Bapak Ibu sekalian, pokoknya dinikmati saja. Nanti kalau ada hal yang perlu dikomunikasikan dengan teman-teman guru penggerak di sini maupun di tingkat kabupaten maupun di dinas provinsi dinas pendidikan Kabupaten Sragen, nanti bisa berkomunikasi dengan kami yang ada di sini. Selamat dan sukses untuk Bapak sekalian, semoga selalu diberikan kelancaran dan nanti juga akan lulus menjadi guru penggerak untuk angkatan 7 ini. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya dari Wakil Kepala Bidang Ketenagaan kepada Bapak Purnianto ST MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Bapak yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak-bapak Wakil Kepala Sekolah, dan yang kami cintai dan banggakan Bapak Ibu beserta sosialisasi atau penyebaran pemahaman pengalaman penerapan budaya positif pendidikan guru penggerak
dan terkhusus Bapak Ibu peserta Diklat Guru Penggerak SMK Negeri 1 Gesi. Di sini saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang, jadi saya sangat bersyukur dan bangga bahwa di SMK kita yang terkenal di istilahnya di pinggiran, tetapi ternyata mempunyai guru-guru yang sangat bersemangat untuk maju. Terbukti kita itu juga disebut mempunyai peserta guru penggerak yang terbanyak, pendidikan guru penggerak yang terbanyak di angkatan ke-7 ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi maksud saya ini adalah ini menunjukkan eksistensi ya. Jadi kita bisa istilahnya mencoba mewarnai pendidikan di Kabupaten Sragen. Terutama kemarin di Set Pak Yanto itu kita masuk 5 besar ya, istilahnya yang sering dicari istilahnya. Nah, jadi kalau orang mencari-cari SMK kita, SMK Gesi itu bisa muncul di halaman pertama dari slide yang lain. Nah, istilahnya adalah menjadi kebanggaan untuk kita semua. Jadi semoga nanti dengan angkatan yang pertama di SMK ini kita bertiga, Pak Taufik, saya dan Bu Hatri ini masih merasa belum bisa mewarnai ya, karena memang istilahnya orientasi dulu dengan sekarang itu agak berbeda. Jadi sekarang ini guru penggerak menjadi salah satu pintu yang sangat penting di setiap kebijakan pendidikan. Ini kita manfaatkan untuk kemajuan secara pengembangan pribadi guru dan umumnya untuk kemajuan sekolah. Jadi saya hanya bisa memberikan semangat dan mendorong, dan mudah-mudahan nanti kami juga bisa membantu dan memfasilitasi semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sampai lulus. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu acara inti kepada rekan calon guru penggerak angkatan 7 SMK Negeri 1 Gesi dimohon untuk mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Gesi, Dr. Andes Rahman MED, yang saya hormati Bapak Uwaka dan para hadirin Bapak Ibu guru yang menghadiri acara pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah menyempatkan pada kegiatan saya di siang ini, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif, di mana di sini saya berusaha untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif yang telah saya pelajari pada program guru penggerak ini. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan beberapa materi yang telah saya pelajari dari modul budaya positif ini. Berikut yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, berikut pemaparannya. Yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru, di mana paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa bisa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, di sini dalam pembelajaran paradigma baru di sini mengedepankan
selama ini yang saya lakukan ketika di kelas itu masih menyamakan ya Bapak Ibu karakteristik siswa. Jadi saya menuntut hal yang sama pada setiap anak. Nah, ternyata itu salah. Seharusnya kita sebagai guru adalah menumbuhkan karakteristiknya, kemudian kita bisa mengembangkan karakter-karakter mereka sehingga mereka dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa contoh budaya positif yang telah dilakukan. Antara lain yang pertama adalah ada foto Bapak Radis di sini. Budaya positifnya adalah ketika siswa berjalan itu menundukkan badan. Nah, itu adalah sebagai bukti bahwa anak tersebut melakukan sopan santun terhadap gurunya, bahwa siswa tersebut menghormati gurunya, seperti itu. Seperti yang kita ketahui bahwa sopan santun ini sudah mulai agak luntur ya Bapak Ibu. Nah, maka dari itu kita perlu menanamkan budaya ini. Kemudian foto yang kedua adalah budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah ini adalah menyambut siswa ketika berangkat sekolah. Nah, di sini ada sapa oleh Bapak Ibu guru ketika berangkat sekolah. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Oke, memang benar sekali ya Bapak Ibu, untuk menerapkan kedisiplinan ini memang syarat dengan ketidaknyamanan. Misalnya, anak harus berangkat pagi, ada anak terlambat. Nah, dia mungkin bisa saja merasa tidak nyaman karena dia terbiasa dengan bangun siang. Lagi misalkan disiplin ketika dalam pembelajaran, anak tersebut inginnya pembelajarannya yang santai. Nah, tapi seenaknya pengennya duduk di bawah. Nah, mungkin juga itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan seperti itu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, di sini tujuan kita sebagai guru adalah kita harus bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan universal kepada anak didik kita. Dengan cara bagaimana? Nah, kita di sini harus memberikan contoh. Kalau kita di sekolah ini ada peraturan untuk berangkat pagi, berarti kita sebagai pendidik juga harus bisa berangkat pagi, berangkat dengan tepat waktu, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian apabila kita menghendaki siswa kita untuk menyapa gurunya, berarti kita sebagai guru sebenarnya tidak perlu harus menunggu siswa untuk menyapa. Nah, tidak ada salahnya juga kita memberikan contoh. Kita bisa menyapa terlebih dahulu anak didik kita, seperti itu. Nah, kemudian motivasi ini diharapkan muncul dari dalam dirinya. Jadi atas kesadaran dirinya, bukan atas dorongan ekstrinsik. Nah, dorongan ekstrinsik di sini adalah dorongan dari luar. Misalnya, kamu harus begini. Nah, itu merupakan contoh dorongan dari luar. Tetapi kita sebagai pendidik diharapkan bisa memberikan motivasi supaya motivasi intrinsik anak itu muncul. Jadi dia muncul kesadaran diri untuk melakukan disiplin positif. Seperti itu. Selanjutnya, di sini Bapak Ibu, pengertian dari disiplin positif itu sendiri. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran
bisa dipungkiri, terutama saya di sini. Kadang kita melakukan sogokan, misalnya siapa yang mau maju duluan, nanti akan saya berikan hadiah seperti itu. Nah, kemudian misalkan dengan ancaman, siapa yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, nanti nilainya tidak akan saya masukkan, misalnya seperti itu. Kemudian lagi, misalnya hukuman anak terlambat, misalnya ada anak terlambat, coba kamu kenapa terlambat? Coba kamu berdiri di depan selama jam pelajaran saya. Nah, itu merupakan contoh disiplin yang kurang disiplin ya Bapak Ibu. Jadi sebaiknya kita sebagai pendidik menghindari hal-hal tersebut. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan yang mendasar yang diinginkan oleh setiap manusia. Nah, di sini ada beberapa kebutuhan dasar tersebut. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, saya yakin semua orang membutuhkan kebutuhan ini, kebutuhan untuk bertahan hidup. Mengapa? Ya kita bisa membuktikannya dengan apa? Anak-anak itu pasti belajar di sini itu juga untuk masa depannya, seperti itu ya. Kemudian kita juga bekerja di sini itu juga pasti untuk bertahan hidup, seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, saya sendiri pun juga merasa membutuhkan kasih sayang. Saya merasa ingin diterima, seperti itu. Kadang-kadang kita sering ya ketika di kelas seperti itu membuat iri para siswa. Kadang kita dekat dengan siswa yang itu saja. Nah, itu kadang juga bisa menimbulkan kecemburuan kepada siswa lain karena dia merasa kurang disayangi atau kurang diterima oleh gurunya, seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan dasar yang selanjutnya adalah penguasaan. Di sini setiap siswa itu saya yakin memiliki karakteristik dan keunikannya masing-masing, sehingga mereka mempunyai potensi-potensinya masing-masing. Nah, di sini kita sebagai pendidik diharapkan dapat mengasah keunikannya, karakteristiknya, dan penguasaan dirinya tersebut. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar kebebasan, di mana setiap orang itu memiliki hak, kemudian memiliki kebebasan. Anak itu tidak suka untuk dikekang seperti itu. Misalnya dalam gaya belajarnya, bisa saja kita lakukan kebebasan itu dilakukan dengan ketika membuat tugas itu bisa dilakukan dengan kamu bisa mencari tempat-tempat yang menurut kamu asik, seperti itu. Jadi anak-anak tidak akan merasa terkekang. Atau misalkan ketika membuat tugas, nah kalian bisa membuat tugas yang sesuai dengan keinginan kalian atau passion kalian. Misalnya di sekolah ini ada jurusan multimedia. Nah, ketika membuat tugas, misalnya dalam mata pelajaran saya bahasa Indonesia, membuat sebuah teks prosedur. Nah, anak-anak bisa membuat teks prosedur itu yang berkaitan dengan jurusannya multimedia, seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan dasar yang terakhir adalah kesenangan Bapak Ibu. Nah, di sini saya yakin setiap manusia itu membutuhkan kebutuhan dasar kesenangan, seperti itu. Nah, kalau diterapkan dalam pendidikan di kelas seperti itu, anak-anak itu bisa misalnya kalau di kelas seperti itu jenuh, seperti itu ya Bapak Ibu. Ketika di kelas mengajarkan yang tadinya belum student center seperti itu,
supaya siswa itu bisa belajar dengan senang, dengan tidak tertekan, supaya mereka bisa belajar dengan berdasarkan kemauan mereka seperti itu, sehingga tujuan dari pembelajaran itu sendiri dapat tercapai dengan baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata seperti itu. Bapak Ibu, selanjutnya. Nah, di sini terdapat motivasi perilaku manusia. Motivasi itu sendiri merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, itu yang dinamakan motivasi. Nah, di sini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena takut. Nah, ini adalah motivasi secara ekstrinsik. Nah, Bapak Ibu, tidak bisa kita pungkiri ya. Di sini murid disiplin itu banyak sekali ya karena takut. Jadi bukan karena atas kesadaran dirinya sendiri. Murid tersebut takut, misalkan berangkat, kemudian terlambat. Nah, dia itu takut akan mendapatkan hukuman. Maka dari itu dia berusaha berangkat pagi karena supaya tidak dihukum. Jadi bukan atas kesadaran dirinya sendiri. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, di sini misalkan murid mengerjakan sesuatu, mengerjakan tugas misalnya, dia mengerjakan tepat waktu. Tapi karena di sini bukan karena dia ingin berdisiplin, tetapi karena dia ingin mendapatkan imbalan seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu contoh motivasi ekstrinsik. Nah, jadi di sini bukan atas kesadaran dirinya sendiri, begitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, di sini Bapak Ibu, motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang timbul, yang muncul atas kesadaran dirinya sendiri. Jadi tidak muncul dari luar seperti itu. Jadi dia menyadari bahwa apa yang saya lakukan ini salah, apa yang saya lakukan ini adalah benar, apa yang seharusnya saya lakukan seperti itu. Selanjutnya. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas gagal ada dua nih Bapak Ibu. Jadi kita mengatakan itu disiplin, ini ternyata itu merupakan identitas yang gagal. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah penghargaan. Nah, mengapa identitas gagal? Maksud saya mengapa hukuman itu disebut sebagai disiplin dengan identitas gagal? Yang pertama, karena hukuman itu adalah hal yang menyakitkan. Ini Bapak Ibu, saya rasa hal ini memang tepat. Mengapa? Karena misalnya kita menghukum anak ketika terlambat datang ke kelas untuk berdiri, itu mungkin siswa akan merasa tersakiti hatinya karena dia merasa malu dilihat oleh teman-temannya seperti itu. Kemudian hukuman ini membuat suatu ketidaknyamanan seperti itu, mungkin bisa ketidaknyamanan fisik, bisa juga ketidaknyamanan dalam hatinya seperti itu. Kemudian hukuman ini juga bisa memberikan rasa takut kepada murid seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, dia ketika bertemu gurunya akan merasa takut, takut ketika Pak ya, seperti itu, bisa saja seperti itu. Kemudian hukuman ini
itu tentunya tidak akan baik ya Bapak Ibu. Apabila kita memaksa, tentunya si anak tersebut akan melakukannya dengan yang tidak nyaman tadi, kemudian bisa juga takut. Jadi kemudian, nah, ketika kita memberikan hukuman kepada anak, itu bisa saja terjadi menjadikan murid menyembunyikan kesalahannya. Nah, jadi ketika dia membuat kesalahan, misalnya di kelas mencontek, apa yang sedang kamu kerjakan? Nah, dia tidak akan jujur. Oh, saya sedang bermain. Itu kok Bu, saya sedang bermain tangan. Bisa saja seperti itu. Dia jadi menyembunyikan kesalahannya karena dia takut seperti itu, takut untuk dihukum. Jadi di sini nanti kejujurannya bisa tidak terwujud seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah murid menjadi rendah diri. Nah, ini seperti yang tadi ya, ketika kita memberikan hukuman, bisa saja siswa tersebut menjadi tidak percaya diri, menjadi rendah diri karena merasa malu dengan teman-temannya. Nah, ketika terjadi hal seperti ini, bisa juga saja terjadi nanti pembulian oleh teman-temannya, dan hal tersebut tentu sangat tidak kita harapkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal yang selanjutnya adalah penghargaan. Nah, seringkali ya kita memberikan penghargaan kepada siswa, ternyata hal tersebut sangatlah tidak efektif. Karena apa? Yang pertama, dapat merusak hubungan atau sifat iri. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di sini misalkan kita memberikan penghargaan kepada siswa yang akademisnya bagus, pengetahuannya bagus, kita memberikan reward seperti itu, kemudian yang lainnya bisa merasakan iri. Kok itu terus yang mendapatkan? Nah, saya kapan? Nah, dari situ bisa saja nanti tidak terjalin kedekatan antara guru dengan murid seperti itu. Nah, padahal untuk mengidentifikasi karakteristik anak, kita harus bisa menjalin kedekatan dengan siswa. Nah, kemudian selanjutnya adalah mematikan kreativitas seperti itu. Misalnya ada anak yang sebenarnya dia mempunyai bakat tertentu, tetapi yang dituju hanya anak itu saja, karena yang dianggap bisa atau dianggap mampu hanya anak itu saja. Nah, ini bisa mematikan kreativitas anak yang lain. Kenapa? Karena dia merasa tidak dihargai tadi, dia merasa tidak dilihat oleh gurunya, sehingga dia nanti berpikir menjadi sudahlah, paling nanti saya pekerjaan saya paling nggak cocok dengan gurunya, paling yang dipakai oleh siswanya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Nah, di sini jadi penghargaannya berdasarkan sistem ranking ya. Mungkin kalau bagi siswa yang rankingnya di atas itu bisa memotivasinya. Oh, saya akan meningkatkan ranking saya. Tetapi ketika anak-anak yang mendapatkan ranking rendah, itu dia akan malah merasa rendah diri. Saya di posisi ini, terus dia malah menjadi malas-malasan seperti itu. Kemudian yang terakhir dari identitas gagal dari penghargaan ini adalah merampas hak dalam menghargai dirinya. Nah, di sini jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada temannya, dia menjadi tidak menghargai dirinya karena dia merasa dia sendiri tidak dihargai oleh orang lain, seperti itu. Selanjutnya, nah, di sini konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga
disiplin positif. Nah, di sini dari konsep disiplin pendekatan restitusi ini yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini nih Bapak Ibu, jadi kalau menggunakan pendekatan restitusi ini, anak itu bisa menyadari sendiri akan kesalahannya. Jadi kita tidak perlu menyalahkan siswa. Jadi kita tidak perlu memberikan hukuman kepada siswa. Tapi di sini kita mengajak siswa untuk dia melihat ke dalam dirinya, apa yang sudah saya lakukan, apa yang akan saya perbaiki untuk kedepannya, seperti itu. Ya. Nah, di sini ada perbedaan. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kasusnya siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Ketika kita memberikan hukuman, nah, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, ini merupakan contoh dari sebuah hukuman ya Bapak Ibu. Jadi ketika anak tidak mengerjakan PR, guru menyuruh anak untuk berdiri selama 10 menit. Ini adalah contoh sebuah hukuman. Kemudian yang kedua, contoh dari konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, di sini jadi konsekuensi di sini guru menyuruh siswa untuk berkonsekuensi mengerjakan PR-nya atau bahkan mengerjakannya lebih banyak. Nah, ini kita juga perlu menghindarinya nih Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini adalah tujuan dari restitusi itu sendiri Bapak Ibu. Jadi siswa itu meyakini keyakinan kelas yang telah mereka buat. Kemudian guru memberikan bantuan kepada siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi bukan untuk menambah masalahnya. Bisa saja kan Bapak Ibu kalau kita memberikan hukuman, memberikan konsekuensi, justru kita malah akan menambah masalahnya. Misalnya ketika dia dihukum selama 10 menit, kalau dia sedang tidak sehat bagaimana? Nah, kalau dia malu bagaimana? Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ketika kita memberikan konsekuensi supaya dia mengerjakan tugasnya 3 kali lipat misalnya. Nah, kalau tugasnya membuat artikel misalnya, kan bisa saja dia menjadi malas gitu ya. Malas disuruh kayak gini, mengasihkan kayak gitu. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Di sini jadi guru terbuka dengan siswa. Mengapa dibutuhkannya kedekatan dengan siswa? Ya ini Bapak Ibu, karena guru juga harus terbuka dengan siswa seperti itu, sehingga siswa bisa mengutarakan pendapatnya atau hal-hal yang sebelumnya tidak ingin dia utarakan, misalnya tidak jujur, dia menjadi jujur sehingga dia menghormati dirinya dan menghormati orang lain. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. Nah, 5 posisi kontrol itu adalah yang pertama penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, di sini kira-kira Bapak Ibu sering menjadi posisi kontrol yang mana? Nah, kalau saya sendiri ya Bapak Ibu, saya sendiri pernah merasakan semuanya nih. Saya pernah menjadi
siswa. Tetapi kalau kita terlalu dekat dengan siswa, yang ditakutkan adalah siswa tersebut menjadi kurang hormat pada gurunya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah posisi pemantau, di mana di sini posisi kontrol guru itu hanya memantau siswa, jadi dipantau apa yang dia lakukan seperti itu. Posisi kontrol yang kelima adalah posisi manajer, di mana di sini sebagai pendidik itu bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat merasa bersalah, tidak hanya sebagai teman dan tidak hanya sebagai pemantau. Nah, tetapi di sini manajer itu lebih ke bersama anak itu mencari solusi bersama-sama atas permasalahan yang dihadapi oleh anak seperti itu. Jadi dari kelima posisi kontrol restitusi ini yang paling tepat diterapkan oleh kita sebagai pendidik adalah posisi manajer. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, berikut ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini adalah ada sebuah kasus siswa di mana siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini sebagai posisi penghukum, yang pertama contoh kalimat sebagai seorang penghukum adalah patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu adalah kalimat dari seorang penghukum. Kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Kalimatnya di sini seorang pembuat merasa bersalah itu adalah berapa kali bu guru harus memberitahu kamu membuat kecewa saya. Nah, itu adalah contoh dari membuat rasa bersalah. Kemudian posisi guru sebagai seorang teman, bunyi kalimatnya, ayolah yang tertib buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa kamu salah. Nah, itu adalah posisi sebagai seorang teman. Dan yang keempat adalah posisi pemantau. Contoh kalimatnya sebagai seorang pemantau adalah kamu sudah melanggar apa, peraturan dan konsekuensinya. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, di sini posisi manajer. Di sini ditanyakan langsung kepada anak, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi posisi manajer di sini langsung diarahkan kepada anak supaya dia, apakah dia menyadari kesalahannya, kemudian bagaimana cara dia untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini ada 2 pertanyaan pemantik, yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Selanjutnya, Burisa. Nah, di sini ada contoh Burisa membuat keyakinan kelas di kelas ya. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas di sini, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama di dalam kelas. Nah, caranya adalah yang pertama berdiskusi tentang peraturan, kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan, dan yang ketiga adalah menempelkan keyakinan yang telah disepakati tersebut di kelas. Nah, diharapkan dari keyakinan kelas ini dapat menumbuhkan budaya positif di kelas tersebut. Nah, di sini contoh beberapa keyakinan kelas. Kita saling menjaga kenyamanan dan keamanan. Kemudian kita saling menghormati dan menghargai. Selanjutnya kita selalu bersemangat bertumbuh bersama, dan kita belajar dari kesalahan dan melakukan perbaikan. Nah, selanjutnya bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas itu
lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian pembentukan keyakinan kelas itu harus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan oleh peserta didik kita. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas ini. Nah, Bapak Ibu, jadi dalam menentukan keyakinan kelas ini seluruh warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembentukannya. Jadi tidak serta-merta kita sebagai pendidik yang membuat keyakinan kelas tersebut. Kemudian dalam membentuk keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Jadi tidak menggunakan jangan, kemudian datanglah, seperti itu. Jadi kita menggunakan kalimat yang positif. Misalnya ketika anak terlambat, sebaiknya kita menggunakan kalimat yang kita datang tepat waktu, seperti itu. Kemudian untuk pembentukan keyakinan kelas itu sendiri juga harus sesuai dengan kondisi kelas. Misalnya kita menghendaki untuk anak tidak boleh membawa HP. Nah, sedangkan di kelas tersebut misalnya jurusan multimedia, mereka diharuskan untuk membawa HP. Kemudian untuk membuat tugas-tugasnya dengan menggunakan HP, itu kan pasti kita akan mengizinkan seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan kondisi kelasnya. Nah, Bapak Ibu, di dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, ada 3 langkah yang digunakan, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada langkah yang menstabilkan identitas, di sini kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Misalnya, di sini kita stabilkan dulu emosinya supaya dia tidak merasa takut kalau dia itu sedang melakukan hal yang salah. Di sini bisa kita tanyakan, maksud saya di sini bisa kita sampaikan bahwa semua manusia itu wajar kalau melakukan kesalahan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, di mana semua perilaku memiliki alasan. Jadi sebagai pendidik kita tidak serta-merta langsung menyalahkan peserta didik ketika dia membuat kesalahan. Jadi di sini kita tanyakan dulu, pasti dia mempunyai alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Nah, kita tanyakan alasannya. Kemudian setelah itu kita tanyakan keyakinannya, apakah yang telah dia lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama dengan guru dan teman-temannya. Nah, di sini sehingga anak memiliki motivasi di dalam dirinya atau motivasi internal, sehingga dia menyadari apa yang dia lakukan dan dia bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dia hadapi. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sampai pada materi di mana di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang saya usahakan sesuai dengan langkah-langkah yang telah saya jelaskan tadi. Bantuannya, Bu.
Oh iya, saya tadi lupa membuat sama sebenarnya. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia. Setiap orang bisa saja berbuat salah. Itu juga bukan salah. Tapi tiap orang juga punya kesempatan untuk menghadapi kesalahan. Sekarang coba jelaskan apa alasan kamu membuat situasi demikian.
masih senang kalau saya masalah dengan menggunakan lantas juga restitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayani dari kelas 11 dan 1 dalam teknik masalah dengan sekitar diskusi ini saya merasa menjadi tidak personal karena kesalahan saya. Namun ini kesempatan untuk berdiskusi pengalaman dari permasalahan yang saya alami. Saya seperti bisa menjadi dan berbagai kenapa setelah bersama. Demikian tadi untuk contoh penerapan yang saya coba untuk tampilkan berdasarkan langkah-langkah dari segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu pada bagian terakhir dalam pemaparan saya yaitu kesimpulan. Di sini dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau seorang posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kita sudah sampai ke penghujung acara ya Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu pada kesempatan siang ini sehingga saya dapat memaparkan ilmu apa yang saya dapatkan dalam program guru penggerak ini sebagai calon guru penggerak dalam modul 1.4 yaitu materi budaya positif. Saya masih perlu arahan dan banyak bimbingan dari Bapak Ibu apabila apa yang saya sampaikan tadi terdapat virus-virus yang baik yang bisa tertular pada Bapak Ibu mungkin bisa diterapkan bersama-sama, tetapi apabila ada ketidaksesuaian atau kekurangan saya mohon arahan dan bimbingan Bapak Ibu. Sekian yang dapat saya sampaikan, banyak kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara acara telah dilalui dengan lancar. Besar harapan kami hal ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dan kemajuan sekolah kita bersama. Saya sebagai pembawa acara mewakili penyelenggara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan kami mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Untuk menutup acara mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Gisela Masa dari kelas 10 di KV3. Saya sangat senang saat membuat keyakinan kelas dan menurut saya pembuatan keyakinan kelas ini sangat penting karena dapat meningkatkan kedisiplinan, dapat menghargai orang lain dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.